وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baik teman-teman, insya Allah kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu perlunya sekolah pranikah dan kurikulum Abdillah Family. Sebelumnya, saya ingin kita ngaji dulu bareng-bareng ya. Teman-teman, bentar, saya izinkan. Ya, baik teman-teman, saya izinkan teman-teman buat unmute ya. Boleh teman-teman buat unmute. Kita ngaji bareng Quran surat Ar-Rum ayat 21. Oke ya, ada di layar Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sebentar. Nah, mudah-mudahan kelihatan semuanya ya. Di unmute boleh. Sudah bisa kan di unmute ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. 1, 2, 3. ومن آياته أن خلق لكم من ومن أزواجا آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Oke, lanjut ya. Litaskunu Arwaja waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin tatafakkaruna. Ya, baik. Terima kasih teman-teman ya. Saya kira ngaji barengnya cukup dulu. Sebentar. Mute dulu. Ya, baik. Jadi teman-teman, kita lihat di layar, ini adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang mana sering kita dengar kalau teman-teman dapat ini ya, dapat pesta pernikahan, pesta undangan, pesta walimahan. Quran surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan kepada kita bahwa apa artinya? Dan wamin ayatihi, dan diantara tanda-tandanya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum, maka ia menciptakan bagi kamu min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, azwaja, pasangan-pasangan kalian. Litaskunu, supaya kalian sakinah ya. Sin, kaf, dan nun, sukun artinya diam, artinya tentram. Litaskunu, supaya kalian tentram, ilaiha, padanya. Waja'ala bainakum, dan dibuatkan di antara kalian mawaddah warahmah ya, sakinah, mawaddah warahmah. Jadi memang kok kalau misalkan kita nikah sering dengar samawa ya, sakinah, mawaddah warahmah. Mana itu ayatnya? Yang ini ayatnya ya. Litaskunu, supaya sakinah, supaya tenang, mawaddah ya, supaya kita merasa tentram, kasih sayang ya, warahmah ya, supaya kita tentram dan penuh dengan kasih sayang. Inna, sesungguhnya fi dzalika, yang demikian itu, la ayati,
benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan liqaumin yatafakkarun, bagi kaum-kaum yang memiliki pikiran, yang kaum yang memiliki akal. Kenapa ini kok bisa sih suami, istri, laki-laki, perempuan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal? Kenapa? Karena begini teman-teman, betapa banyak teori-teori, contohnya misalkan teori evolusi bilang bahwa manusia itu berasal dulunya dari kera. Kera berasal nanti dari hewan-hewan sebelumnya, dari hewan-hewan yang pindah ke darat. Sebelumnya semuanya hewan laut. Hewan laut itu semuanya berasal dari sel-sel yang kecil. Sel-sel yang kecil itu dulunya mereka kebetulan, secara mendadak, yang awalnya selnya membelah diri, membelah diri, tiba-tiba jadi ada sel laki-laki, sel perempuan, ya. Kemudian nanti jadi berkembang biak seperti itu. Padahal kan tidak mungkin ya, tidak mungkin sel yang selama hidupnya membelah diri, tiba-tiba secara kebetulan membelah diri yang sebagian belahan laki-laki, sebagian belahan perempuan. Ini hal yang tidak mungkin. Padahal laki-laki dan perempuan itu rumit sekali, ya, perbedaannya. Tidak mungkin laki-laki dan perempuan itu tercipta kebetulan, tercipta dari sel yang membelah diri. Makanya kenapa laki-laki dan perempuan itu adanya pasti karena ada yang menciptakan, tidak mungkin karena kebetulan. Toh pesawat terbang aja yang tidak bisa beranak ya, tidak bisa bergerak kecuali kalau digerakkan, pesawat terbang yang tidak bisa tumbuh ya, pesawat terbang yang tidak punya perasaan, itu kita yakin ada yang menciptakan. Nggak mungkin pesawat terbang tercipta dengan sendirinya. Apalagi laki-laki dan perempuan yang punya perasaan, yang bisa bergerak, yang tumbuh, yang bisa berkembang biak ya, memiliki keturunan, itu pasti ada yang menciptakan. Apalagi aneh teman-teman, kenapa kita kok tenangnya laki-laki itu senangnya sama perempuan? Kenapa nggak senangnya ke misalkan ke benda lain ya, ke hewan, ke hewan-hewan, misalkan ke tumbuhan ya, ke batu-batu? Nggak mungkin ya, pasti laki-laki kalau dia normal pasti senang sama perempuan. Begitu pula perempuan, kalau dia normal pasti senang sama laki-laki ya. Jadi memang ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa sih kok perempuan bisa tenang kalau bersama laki-laki, khususnya kalau sudah memiliki suami? Ya karena ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada perasaan yang Allah berikan supaya kita tentram dengan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Mudah-mudahan teman-teman ya dari ayat ini kita bisa belajar ya. Quran surat Ar-Rum ayat 21 kok kalau nih ayat kalau lagi pernikahan sering dibaca sih karena memang ini ayat-ayatnya tentang pernikahan. Buat teman-teman juga yang nanti mau nikah bisa di Quran maaf di surat undangannya mengutip ayat ini ya sebagaimana undangan-undangan yang lainnya. Boleh. Ini Quran surat Ar-Rum ayat 21 memang tentang pernikahan supaya intinya sakinah ya kita sekunu supaya kalian sukun berdiam, tentram, supaya kalian mawaddah, supaya kalian warohmah. Ini ayatnya ada di sini. Baik, ya. Nah, ini ada chat masuk. Maaf, telat, ya nggak apa-apa ya. Baik, untuk materi hari ini tidak panjang. Teman-teman, sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa untuk materi mayoritas tidak di Zoom. Jadi tidak perlu khawatir kalau tidak bisa ikut Zoom. Mayoritas nanti di chat WhatsApp. Zoom itu hal yang sekali-kali aja. Tidak akan selalu rutin ada Zoom ya. Nah, untuk hari ini kita jelaskan dulu latar belakang kenapa sih penting sekali sekolah pranikah itu ya. Terkait khususnya dengan Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi ya. Yang pertama bahwa baik di Quran maupun di hadis bahwa menikah itu adalah hal yang luar biasa penting. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang diberi karunia oleh Allah istri yang solihah berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Kok banyak banget, kok bisa pernikahan itu separuh agama? Karena teman-teman, betapa banyak amal ibadah yang tidak mungkin teman-teman lakukan kalau belum menikah ya. Teman-teman kalau belum menikah, mungkin teman-teman
bisa berpuas diri ya untuk misalkan menghafal Quran di pondok-pondok, bisa berpuas diri untuk menuntut ilmu negeri-negeri jauh ya, bisa berpuas diri untuk mencari ilmu ke sana kemari tanpa ada tanggungan ya harus dirawat di rumah. Tapi teman-teman, orang yang sudah menikah itu bisa mengamalkan separuh ajaran Islam. Di antaranya adalah ajaran Islam terkait dengan berumah tangga, terkait dengan berkeluarga, terkait dengan menjadi menantu, terkait dengan menjadi orang tua, terkait dengan mendidik anak, dan seterusnya. Makanya kenapa teman-teman, kalau teman-teman nanti menikah, misalkan jadi sulit untuk beribadah seperti sebelumnya, seperti jomblo, itu tenang, tidak perlu khawatir. Insya Allah pahalanya lebih besar menikah, walaupun setelah menikah banyak ibadah itu yang jadi sulit dilakukan. Ini umum terjadi teman-teman. Setelah menikah, bacaan Qur'annya tidak sepanjang waktu jomblo, misalkan. Setelah menikah, sholat-sholat sunnahnya tidak sebanyak waktu jomblo. Setelah menikah, sulit untuk mencari ilmu yang ini yang intensif, yang bermukim misalkan, yang terus kita mendampingi para ulama seperti dulu waktu jomblo. Memang wajar teman-teman, karena waktu jomblo itu waktunya ilmu, memang betul. Jomblo waktunya ilmu. Ketika menikah waktunya beramal ya. Jadi jomblo waktunya berilmu, setelah menikah waktunya beramal. Apa yang kita pelajari dulu waktu jomblo diamalkan setelah menikah. Contohnya mencari nafkah bagi laki-laki ya, mendidik istrinya ya, mendidik anak-anaknya ya, memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab. Jadi memang pernikahan itu luar biasa ya, sampai-sampai disebutkan sebagai setengah agama, teman-teman. Jadi hati-hati ketika nanti teman-teman mau menikah, perhatikan siapa calonnya, karena teman-teman bahagia dunia akhirat itu sangat dipengaruhi diantaranya dengan siapa kita menikah. Jangan sampai teman-teman nanti, aduh setelah menikah ternyata pasangannya senang maksiat, senang berbuatnya sia-sia, ya susah diajak untuk berdakwah, untuk beribadah, ini repot teman-teman ya. Harus dicari pasangan yang memang bisa menolong kita untuk disempurnakan separuh agamanya. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan pasangan yang solih solihah? Tentu dengan kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jangan berharap kita eh, misalkan ibadahnya masih berantakan, ya ilmu agamanya masih rendah, tapi berharap pasangan yang kayak para sahabat Nabi gitu kan, yang seperti ibadahnya seperti apa para malaikat mungkin ya, itu agak repot ya. Kita harus memantaskan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum nantinya berharap pasangan yang solih solihah. Makanya teman-teman mulai dari sekarang, yuk kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang kita memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan itu nanti Allah berikan kita pasangan ya solih solihah juga teman-teman ya. Karena teman-teman ketika orang-orang solih solihah di luar sana berdoa pada Allah, ya Allah saya minta pasangan yang solih solihah. Nah, pasti nanti Allah gerakan tuh orang solih solihah buat jadi pasangan dia. Kayaknya nggak bakal juga kalau kita misalkan jauh dari solih solihah, kemudian nanti Allah hadiahkan pada orang yang solih solihah, itu agak repot teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang yuk kita pantaskan diri kita, karena betapa besarnya ini ya status pasangan kita itu apa sebagai separuh agama teman-teman ya. Teman-teman mau surganya yang tinggi, bisa caranya menikah dengan orang yang solih. Nanti di dunia dibimbing untuk banyak beramal solih, di akhirat dapat syafaat dari pasangan kita, dapat pertolongan ya. Di akhirat sama-sama saling tolong menolong, saling mendoakan, saling menaikkan derajatnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah ya. Nah, maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Nikah ini amal yang sangat besar teman-teman ya. Amal yang sangat luar biasa, separuh agama. Jangan sampai disia-siakan ya. Nah, pernikahan itu teman-teman ya, sebentar saya ini dulu. Nah, teman-teman, pernikahan itu jangan sampai teman-teman pakai ilmu tebak-tebakan. Kira-kira gimana sih ilmu pernikahan itu? Akhirnya teman-teman tebak-tebakan, padahal teman-teman ya, kalau sholat aja ada panduannya,
ya. Puasa ada panduannya, ibadah haji, zakat semua ada panduannya. Bagaimana tidak pernikahan yang katanya separuh agama tidak mungkin tidak ada panduannya. Pasti ada panduannya. Nah, cuman sayang betapa banyak dari kita yang jarang mempelajari ilmu pernikahan. Padahal ilmu pernikahan adalah di ilmu yang terkait dengan wahyu ya. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkannya kepada manusia ya, kepada kita. Bagaimana peran suami, bagaimana peran istri, itu bimbingannya wahyu, bukan tebak-tebakan, bukan aturan negara, bukan hasil buah pikiran manusia. Dan pasti dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipastikan itu adil. Apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi bukan adil itu sama rata, sama rasa ya. Bukan, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang paling tahu tentang adil adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan teman-teman untuk sekolah dari SD, SMP sampai kuliah itu teman-teman belajar ya dari SD, SMP, SMA itu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, total-total berarti kurang lebih 16 tahun ya untuk teman-teman mencari kerja. Ada yang kerjanya jadi guru, ada yang kerjanya jadi perawat, ada yang kerjanya jadi apalagi polisi, tentara ya, ada yang kerjanya jadi apalagi karyawan ya, ada yang kerjanya jadi pengusaha. Semuanya teman-teman belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah ya. Apalagi pernikahan teman-teman ya, yang teman-teman ikatan pernikahan itu 24 jam. Teman-teman pernah kan membayangkan sebenarnya pernikahan itu adalah hal yang sangat unik teman-teman. Kenapa unik? Karena betapa kuat ikatan pernikahan itu. Teman-teman mau jaraknya jauh, mau jaraknya dekat, mau berpisah selama apapun, selama tidak ada yang membatalkan nikah, tetap suami dan istri ya. Tapi ikatannya juga begitu rapuh. Kenapa rapuh? Karena nikah itu dimulai dengan ucapan. Saya nikahkan fulan dan fulan, saya terima cukup dengan perkataan nikah jadi sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu pula yang menyebabkan nikah menjadi batal. Saya talak kamu, talak satu atau saya ceraikan kamu, pokoknya cerai itu udah jatuh talak teman-teman ya. Dan kalau tidak rujuk, tidak kembali ya, tidak dibatalkan talaknya, maka setelah masa iddah, nah nanti apa itu masa iddah insya Allah nanti dipelajari ya, nanti sah cerainya dan kemudian batal cerainya. Jadi nikah itu ikatannya kuat, misal kon goligo ya, ikatan yang kuat, tetapi juga ikatannya satu sisi lemah ya, lemahnya karena mudah dipatahkan dengan ucapan yang serampangan. Makanya hati-hati teman-teman ketika nikah ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak ada yang dianggap bercanda terkait dengan nikah, cerai, dan rujuk. Semuanya dianggap serius. Nggak ada itu bercanda, haha saya nikahkan kamu, haha saya terima. Enggak. Itu kalaupun seperti itu bisa jadi sah di hadapan hukum Islam ya. Karena tidak ada yang dianggap bercanda. Semua perkataan terkait nikah, cerai, dan rujuk itu dianggap serius ya. Jadi ada yang, haha saya ceraikan kamu, haha saya gimana gitu kan. Nggak ada ya, kata cerai itu selalu dianggap serius. Tidak ada yang bisa menganggapnya sebagai bercanda ya. Kalau menurut hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam. Jadi jangan sampai nanti banyak bercanda terkait nikah dan cerai. Karena bisa-bisa nanti benar-benar jadi nikahnya atau benar-benar batal cerainya. Teman-teman, contohnya ya misalkan kalau suami istri bercanda terkait dengan cerai perceraian, itu hati-hati. Dalam Islam dianggap sah cerainya walaupun bercanda ya. Jadi jangan sampai nanti tidak sengaja bercerai, tahu-tahu malah terjebak dalam perzinahan. Hati-hati ya. Nah, teman-teman, di luar sana, teman-teman, betapa banyak orang yang sebenarnya memang mencari ilmu pernikahan dan berusaha belajar ilmu pernikahan. Tetapi betapa banyak lembaga-lembaga sekolah pranikah itu mereka ini ya tidak online ya banyaknya ya. Banyaknya offline, banyaknya di tempat, banyaknya di waktu terjadwal tertentu, di waktu-waktu produktif, biasanya ya waktu kerja, dan harganya mahal. Saya dulu ikut sekolah pranikah online di Masjid Salman kurang lebih berapa ya, 600 atau 700 ribu gitu. Dan itu pun terjadwal ya, di waktu-waktu produktif kita ternyata harus ada sekolah pranikah yang nanti kita rebutan waktunya. Mudah-mudahan dengan online itu bisa lebih mudah teman-teman pelajari ilmu pernikahan lebih terjangkau ya. Nah teman-teman nanti di sini di sekolah pranikah online
Itu teman-teman belajar dari hal yang paling ringan sampai yang paling tabu dibicarakan. Makanya teman-teman dari awal saya nitip, tolong jangan vulgar ya. Jangan vulgar tuh gimana? Ketika ada hal terkait dengan suami istri dibicarakan, itu mohon jangan dibawa bercanda ya. Kita di sini mencari ilmu serius, kita membicarakan semua terkait pernikahan, termasuk hal-hal yang apa namanya, yang biasanya enggan dibicarakan di luar majelis pranikah ya. Tetapi kalau itu harus ditanyakan atau dibicarakan atau diajarkan, kita akan ajarkan. Makanya kenapa nanti ada bab di antaranya ya panduan malam pertama. Aduh itu sebenarnya materinya agak serem ya. Kok yang kayak gitu dipelajari? Justru dalam Islam ada panduannya. Kok kita nggak tahu panduan yang seperti itu? Ya karena memang di luar sana tabu dibicarakannya di majelis taklim, di masjid-masjid. Padahal bukan berarti tidak ada panduan yang ada dalam Islam, ada ilmunya, tetapi memang di luar sana tabu dibicarakan. Makanya kalau di sini nanti dibicarakan hal-hal yang seperti itu, jangan merasa risih ya. Jangan merasa risih karena memang dalam Islam ada panduannya. Insya Allah kita akan serius berupaya supaya tidak apa namanya tidak vulgar, tetapi tetap dibicarakan. Nah, nanti insya Allah ya di akhir ada tanya jawab ya. Nah, teman-teman, nanti ya kita di hari-hari berikutnya akan belajar. Nah, ini ya tadi ya kemarin ada daftar kurikulumnya. Ada nanti definisi hukum perintah nikah. Ini di tangan saya udah saya pegang. Kitab apa namanya ini tuh pernikahan, teman-teman. Ya, seri fikih kehidupan Ustadz Ahmad Sarwat. Ini di tangan saya pegang. Ini insya Allah nanti akan ada hukum-hukum pernikahan, definisinya, perintah nikah itu banyak sekali teman-teman ya, yang memerintahkan kita untuk menikah dan sebagainya. Hukum pernikahan teman-teman ada pernikahan yang wajib, ada pernikahan yang sunnah, ada pernikahan yang mubah, ada pernikahan yang makruh, ada pernikahan yang bahkan haram. Loh, kok bisa pernikahan macam-macam hukumnya? Nah, insya Allah besok kita pelajari ya. Kemudian nanti juga konsep Quran tentang pernikahan ya. Ada hak kewajiban suami, ada hak kewajiban istri, konsep harta dalam rumah tangga ya, teman-teman. Ini nanti insya Allah ini penting nih. Nanti terkait dengan diantaranya juga ilmu waris mewarisi ya. Ada pentingnya sekufu, sekufu itu pentingnya kesetaraan dalam suami istri ya, khususnya biasanya dalam hal agama, dalam hal visi misi hidup ya. Terus ada yang berikutnya indikator calon suami ideal. Nanti teman-teman, khususnya bagi yang jomblo, yang belum punya calon pasangan, perempuan, nanti saya kasih tahu apa sih dalam Islam indikator calon suami ideal itu ya. Di antaranya nanti ada yang harus apa namanya bisa memimpin dalam rumah tangga ya, di antaranya harus bisa memberi nafkah. Seperti apa nanti insya Allah nanti saya rincikan lebih banyak lagi ya. Kemudian nanti indikator calon istri ideal. Teman-teman jangan kira istri cantik itu juga termasuk apa ya indikator calon istri ideal ya. Jangan dikira hal-hal terkait seperti kecantikan, seperti keturunan ya, seperti harta itu tidak dipandang dalam kriteria calon istri ideal. Itu dipandang ya, tentu yang paling utama agamanya. Nanti insya Allah kita bahas di bab 9 ya. Kemudian ada terkait dengan yang diinginkan suami istri ya. Hati-hati teman-teman ya. Ya kita biasa yang laki-laki belum pernah jadi perempuan, yang perempuan belum pernah jadi laki-laki, nanti biasanya kaget setelah nikah kok beda banget ya. Hobi, pola pikir, itu nanti insya Allah akan dijelaskan. Kemudian nanti ada kesehatan dan kesuburan pernikahan apa ya terkait pernikahan, penyakit terutama ini ya PMS, penyakit menular seksual itu apa aja? Insya Allah nanti dijelaskan. Kemudian nanti juga ada keluarga baru, mahram dan bukan mahramnya. Nah, teman-teman sepupu itu bukan mahram ya, hati-hati di antaranya. Kemudian juga eh, ini misalkan yang biasa itu mertua tiri itu bukan mahram. Nanti insya Allah saya rincikan apa saja di bab 12. Kemudian nanti ada membimbing keluarga Islami ketika istri berkarir. Teman-teman ini nanti insya Allah kita pelajari ya. Nah, teman-teman gimana sih suka dukanya kalau punya istri yang bekerja dan apa panduan Islam kalau istri bekerja seperti apa? Nanti insya Allah dijelaskan ya. Kemudian panduan saat bertengkar. Teman-teman tahu kan di antara panduan Islam kalau bertengkar itu yang lagi berdiri silahkan duduk, yang lagi duduk silahkan berbaring. Masih belum kuat juga silahkan berwudu, masih belum kuat juga silahkan sholat. Jadi ada banyak ya panduan saat bertengkar ya nanti bagaimana cara ketika keluarga perempuan dan keluarga laki-laki membantu ini ya suami istri yang sedang bertengkar, bagaimana cara memperbaikinya. Nanti ada di bab 15. Kemudian nanti ada perseteruan menantu mertua. Teman-teman jangan kira menantu sama mertua itu pasti akur, enggak ya. Malah sering kejadian menantu dan mertua itu beda pola pikir,
belum bisa beradaptasi ya. Kata menantu, "Ah, ini mertua kok gini-gini amat, beda banget sama orang tua saya." Kata mertua, "Ini kok mantu gini-gini amat, anak saya aja nurut sama saya, gini kok mantu." Ah, nanti insya Allah dijelaskan kasus-kasusnya ya. Terus perempuan yang sulit menikah ya, bagaimana cara perempuan supaya mudah menikah? Apa sih yang menyebabkan perempuan sulit menikah? Di antaranya misalkan kalau perempuan, misal contoh ya, itu asik dalam karirnya, misalkan asik dalam gelar S2, S3, profesor, calon suaminya ternyata minder, misalkan ya, nanti insya Allah dibahas seperti apa dan bagaimana solusinya. Bukan berarti perempuan dilarang kuliah ya, enggak ya. Perempuan harus belajar, tapi nanti ada cara-caranya supaya mudah menikah ya. Kemudian nanti ada keutamaan anak laki-laki dan perempuan, ada hak dan kewajiban anak ya. Teman-teman, mana yang lebih besar pahalanya, anak laki-laki apa anak perempuan? Ternyata jawabannya anak perempuan ya. Anak perempuan pahalanya besar sekali teman-teman ya. Dua anak perempuan kalau dibimbing menurut Islam bisa jadi syafaat di akhirat, benteng dari api neraka ya. Ini makanya bersyukur buat orang tua yang punya anak perempuan, apalagi dua atau lebih ya. Teman-teman siapa di sini yang perempuan yang punya saudara perempuan lagi di rumahnya? Berarti insya Allah orang tuanya dapat banyak syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berterima kasih kepada orang tuanya telah mendidik anak perempuannya dengan baik ya. Jadi besar pahala punya anak perempuan ya. Kemudian nanti ada hak dan kewajiban anak. Teman-teman nanti siapa sih yang lebih wajib berbakti pada orang tuanya? Anak laki-laki kah? Anak perempuan kah? Nanti insya Allah dibahas ya. Bukan berarti anak perempuan tidak boleh berbakti pada orang tuanya. Bahkan anak perempuan harus berbakti pada orang tuanya, tapi ada caranya ya. Tidak bisa kabur dari rumah meninggalkan suaminya ya. Nanti ada caranya. Jadi fikih saat hamil dan melahirkan. Teman-teman tahu nggak bahwa yang sedang hamil itu pahala ibadahnya jadi berlipat-lipat lebih besar ya. Pahala ibadahnya nanti gimana saumnya, gimana puasanya, gimana kalau lagi hamil boleh puasa enggak? Nanti insya Allah dijelaskan di bab 20 ya. Nanti ada bab 21 menunda keturunan dan keluarga berencana. Teman-teman tahu nggak bahwa sahabat Nabi ada juga yang menunda keturunan karena tidak ingin beradu ya air susu anaknya dengan adik kakaknya. Nanti ini insya Allah dijelaskan apa sih cara menunda keturunan ya sesuai dalam Islam. Kemudian nanti ada panduan ta'aruf, panduan nazar. Bagaimana sih kita cara untuk melihat calon pasangan? Nazar itu melihat ya, ta'aruf berkenalan, nazar melihat. Bagaimana cara melihat nanti calon pasangan? Apakah boleh diintip gitu aja? Nggak boleh ya, nanti ada panduannya. Panduan khitbah, nikah dan walimah. Bagaimana cara kita melamar dalam sesuai dengan Islam? Teman-teman tahu nggak bahwa melamar dalam Islam itu harus dirahasiakan. Yang harus dipamerkan, harus diributkan adalah walimah. Ya nikah dan walimah itu harus diumumkan ya. Kalau khitbah, lamaran itu harus rahasia, jadi nggak boleh update status ya. Nanti ini insya Allah kita jelaskan di bab 23. Kemudian ini ada bulan-bulan pertama pernikahan. Bagaimana sih nanti kita merasakan kok sebulan pertama ke pernikahan rasanya ada yang beda ya gitu ya. Dulu waktu belum nikah godaan setan banyak banget gitu. Wah ini menggebu-gebu, setelah nikah setannya menghilang. Jadi biasa aja lihat pasangan. Wah ini nanti insya Allah dijelaskan ya bagaimana menghadapinya. Kemudian nanti ada panduan talak, cerai, dan rujuk. Teman-teman hati-hati ya bahwa ketika talak itu nanti ada jatah 3 kali ya, 3 kali talak. Kalau yang talak ketiga itu tidak boleh kembali lagi, nanti ada ilmunya ya. Terus nanti ada panduan malam pertama, ada hal terkait dengan poligami, ada hal terkait dengan fenomena rusaknya keluarga hari ini. Ya, nanti di akhir-akhir kita akan ada tutorial pembuatan CV ta'aruf ya. Kita sama-sama bikin CV ta'aruf supaya nanti bisa CV ta'aruf itu sebaik-baiknya. Apa saja yang harus dimuat di CV ta'aruf ya? Di antaranya ya, itu kekurangan-kekurangan kita harus utuh jujur dimuat dalam CV ta'aruf. Hati-hati teman-teman, betapa banyak pasangan itu siap menerima kelebihan kita, tapi tidak siap menerima kekurangan kita. Ini makanya kenapa nanti CV ta'aruf harus dijelaskan ya, kekurangan kita, riwayat keluarga kita, penyakit segala macam insya Allah nanti dijelaskan. Yang ke-30 panduan nikah dalam hukum Indonesia. Teman-teman mau nikah harus menghubungi siapa aja. Nanti insya Allah materi 30 dijelaskan. Begitu teman-teman. Ya coba silakan tanya jawab sedikit. Nanti insya Allah tanya jawab seutuhnya ada di grup WA ya. Saya share nanti materinya di grup WA. Ini ada tanya jawab sedikit. Apa ada rekamannya? Ada insya Allah ya. Izin live dulu. Ya baik. Baik teman-teman. Nanti insya Allah saya bagikan materi ini di grup WhatsApp. Silahkan yang mau tanya jawab. Boleh langsung di WA aja di grup ya. Insya Allah nanti saya jawab malam ini.
Kalau tidak keburu, mudah-mudahan besok sudah tuntas sebelum materi berikutnya saya jawab. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sedikit ya Zoom malam ini. Insya Allah nanti besok kita lanjut materi berikutnya. Tidak panjang hari ini ya karena masih penjelasan pada umumnya dulu. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman kita semua di sini bisa reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin, ya sumber mata air surga, surga Firdaus, surga yang tempat nanti insya Allah kita mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik kita nanti bersama di surga Firdaus nanti. Baik, terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih.